Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali. Yang mana tema yang akan saya sampaikan adalah 10 belanja yang berbuah pahala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, belanja bukan hanya urusan dunia, pakaian, ya, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi itu nilai akhirat kalau kita tahu belanja macam apa saja, kepada siapa saja, itu yang berbuah pahala. Maka jika ada pilihan nanti ya berbelanja hanya mendapat dunia saja, sedangkan di lain hal ada belanja yang dunia dapat akhirat dapat, maka pilihlah yang dunia dapat ya akhirat dapat. Dalam kesempatan ini saya akan membahas 10 belanja yang jadi pahala. Yang pertama, belanja kepada saudara senasab seturunan dengan niat untuk menyambungkan silaturahim, maka itu belanja yang jadi pahala. Kenapa? Karena bukan hanya belanja tapi menyambung silaturahim, dan itu adalah perintah agama. Dan itu adalah ajaran agama Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan pertanyaannya, kalau kita jualan, kira-kira senang enggak ada saudara kita yang ya berbelanja ke kita? Maka senang. Maka dipastikan kita juga harus menyenangkan orang lain, menyenangkan saudara, yang salah satunya adalah dengan berbelanja. Maka ya plus dapat dunia yaitu barang yang kita beli, plus akhirat yaitu menyambung silaturahmi. Masya Allah. Yang nomor kedua, 10 belanja yang berpahala yang nomor kedua adalah belanja kepada tetangga dengan niat saling mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Ya, zaman sekarang di era wabah Covid ini, ya, corona ini, kita semua tahu bahwa memang dunia online itu lagi booming. Maka ketika tetangga-tetangga kita yang mungkin suaminya di PHK, yang mungkin usahanya terkendala, dan kita belanja kepadanya, kepada tetangga kita, maka kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala yaitu saling mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Jadi kalau ada pilihan satu orang lain, dua tetangga kita, maka belanjalah ke tetangga kita, maka kita dapat pahala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Dan muliakan tetangga adalah menggembirakan tetangga, dan menggembirakan tetangga adalah salah satunya dengan belanja kepada tetangga. Yang nomor ketiga, 10 belanja yang jadi pahala adalah belanja kepada teman-teman dekat dengan niat saling mendukung kemajuan ekonominya. Ya, as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu bisa memberi efek kepada kita, efek positif, efek negatif. Ya, positifnya kalau keluarga, kalau teman-teman kita ekonominya lancar, bahkan mungkin mapan, bahkan kaya, ya tentu yang akan duluan mungkin ya saling berbagi dengan kita, saling menolong dengan kita, saling berbelanja dengan kita, saling membeli, itu tentu adalah teman-teman dekat kita. Maka kalau ada pilihan belanja ke orang lain yang bukan teman, dan ada yang jualan teman, pilihlah ke teman, beli itu. Kenapa? Karena itu berpahala, yaitu pahala menyambung silaturahim, mengeratkan tali pertemanan dengan saudara. As-sahibu sahib, yaitu sahabat itu akan memberi efek kepada kita, efek positif tentunya. Yang nomor keempat, dari 10 belanja yang jadi pahala adalah belanja kepada saudara seiman dengan niat supaya ketahanan akidahnya kuat, tidak goyah oleh bujukan duniawi. Ya, kadang-kala kan ada yang menggadaikan iman. Maka ketika ada orang yang mohon maaf ya kondisi ekonominya lagi sulit, kadangkala untuk makan besok pun tidak terbayang dari mana, sama sekali tidak ada simpanan ya makanan apalagi uang gitu.
gitu ya, di rekening apalagi. Ini untuk besok makan pun dia nggak terbayang makan dari mana. Kalau ada yang menawarkan kepada dia mungkin dengan iming-iming duniawi dengan syarat menukar akidah, ada kemungkinan kadal fakru ayakuna kufran. Kadang-kadang ya kefakiran itu mendekatkan orang kepada kekufuran. Maka dengan berbelanja kepada ya saudara seiman yang niatnya supaya ketahanan akidahnya kuat, maka itu berpahala menjaga iman saudara seiman kita, saudara seislam kita. Masya Allah. Jadi berbelanjalah kepada saudara seiman. Kalau ada pilihan, satu muslim, dua non muslim, belanjalah kepada yang muslim. Selanjutnya nomor kelima, belanja kepada orang-orang yang duafa. Orang duafa tapi punya harga diri, nggak mau minjam, ya nggak mau minta-minta. Maka jika kita berbelanja kepadanya dengan niat berbagi rezeki kepadanya supaya ya dia mapan, dia punya harga diri, tidak ngemis, maka insya Allah itu berpahala. Tas'alun nasa syai'an, ya mintalah kepada manusia sesuatu, bertanyalah kepada manusia sesuatu. Kadangkala orang itu ya dia punya harga diri, minta ya dia punya harga diri, maka dia jualan. Nah kita harus ngerti ya bahasa Sundana peperiheun mere henteu gitu ya. Ya ngasih enggak atuh beliin gitu ya. Ininya barangnya itu adalah berpahala. Yang nomor keenam, belanja kepada orang-orang soleh dengan niat supaya keuntungan yang orang soleh dapatkan untuk amal kesolehan lebih banyak lagi. Jadi kalau ada dua pilihan, satu preman, yang keduanya orang soleh, beli kepada orang soleh. Kenapa? Kalau preman mungkin dipakai mabuk, dipakai judi, dipakai main perempuan. Tapi kalau orang soleh, pastinya dia untuk umroh, pastinya dia mungkin untuk bangun masjid, pastinya dia mungkin bangun pesantren, menyantuni yatim. Pilihlah ya berbelanja kepada orang soleh. Ni'mal mal as-solihu lil mar'is solih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah ada di tangan orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang soleh. Maka belanjalah kepada orang soleh. Yang nomor ketujuh, dari 10 berbelanja yang berpahala adalah berbelanja kepada lembaga dakwah Islam dengan niat supaya aktivitas dakwah Islamnya lebih luas lagi. Kita tahu misalnya ini pesantren ada entitas bisnisnya, maka belanja ke situ. Kenapa? Karena ya jelas di surah Fussilat ayat 33, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapan dari orang yang ya berdakwah kepada Allah, yang mengajak orang kepada Allah? Maka kalau kita belanja ke lembaga dakwah Islam dengan supaya aktivitas dakwahnya lebih luas lagi, berarti kita ikut jadi bagian dakwahnya. Yang nomor ke-8, belanja kepada lembaga kemanusiaan dengan niat supaya lembaga itu lebih banyak membantu manusia-manusia yang sedang diberi musibah. Misalnya ini ada ya lembaga-lembaga yang tukang urus kemanusiaan dan ada entitas dakwah, entitas bisnisnya, maka belanja ke situ berarti kita sama dengan membantu banyak orang. Kenapa? Karena nanti lembaga itu akan lebih luas lagi membantu banyak orang, bisa ke Palestina, yang ngebantunya bisa ke Rohingya dan lain-lain. Maka kita dapat pahala khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak menebar manfaat kepada sesama. Salah satunya dengan ikut membeli ke entitas bisnisnya. Nomor ke-9, belanja ke lembaga pengasuhan dan pendidikan anak-anak duafa, anak-anak terlantar, korban perceraian dan lain-lain, dengan niat supaya dengan ekonomi lembaganya mapan, banyak lagi anak-anak termarginalkan yang bisa diasuh, dididik oleh lembaga itu. Itu luar biasa. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dhaif mutadhaif. Maukah aku beritahu pada kalian, kata baginda Nabi, siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Nah, ada lembaga yang ngurus orang-orang lemah, yang tidak punya biaya pendidikan, tidak punya biaya untuk sekolah dan lain-lain, maka kita ikut membantunya. Nomor ke-10, belanja ke lembaga pengasuhan anak yatim, maka itu sama dengan kita ikut menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.